Hai. Merasa hidup ini keras, kayaknya perlu berkorban untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita gitu Atau ya. kayaknya untuk bahagia aja kok susah gitu ya, berdarah-darah. Gitu. Ya. Nah, apakah kesimpulan itu salah? Bisa jadi enggak gitu. Karena kalau kita ngelihat perjalanan hidup kita ya memang itu yang terjadi. Contoh, ada orang yang mungkin sepanjang hidupnya ditipu bisnis lebih dari 3 kali. Lalu mereka berkesimpulan bahwa nggak ada orang yang bisa dipercaya gitu. Apakah kesimpulan itu salah gitu ya? Jawabannya tidak salah, tapi belum selaras saja dengan semesta. Karena betul dia punya pengalaman kehidupan ditipu sampai 4 kali gitu. Terus ada yang bilang perjalanan hidupnya itu dia benar-benar orang tuanya sudah meninggal dari usia muda, dia harus bekerja dari teman-temannya sekolah sedangkan dia harus bekerja gitu ya. Akhirnya dia berkesimpulan di satu titik bahwa hidup ini keras. Hidup ini tuh benar-benar berkorban, penuh perjuangan, berdarah-darah gitu. Apakah kesimpulan itu salah? Kalau kita lihat jalan kehidupannya, ya benar, sesuai gitu Memang ya. itu yang terjadi. Memang gitu itu yang terjadi gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kenapa kesimpulan itu bisa ditarik? Padahal bisa jadi ya, bisa jadi kesimpulannya itu bisa berbeda gitu. Nah, yang menarik dari semesta ini adalah, semesta ini membebaskan kita untuk menarik kesimpulan yang beraneka ragam. Tapi yang menariknya lagi adalah pada saat kita menarik sebuah kesimpulan yang beraneka ragam tersebut, seperti itulah hidup kita, hidup yang akan kita jalani gitu. Kalau misalnya kita berkesimpulan bahwa hidup ini keras, hidup itu perlu perjuangan, ya berarti hidup yang seperti itulah yang akan kita lakukan sampai kita merubah kesimpulan itu gitu. Itu yang menarik dari semesta gitu ya. Semesta ini membebaskan kita untuk menarik kesimpulan yang beraneka ragam gitu ya. Nah, yang menarik dari semesta ini adalah semesta ini sebetulnya tanda kutip menginginkan kita untuk menarik kesimpulan rasa yang selaras dengan semesta ini. Jadi kalau teman-teman dengar atau ingat kata Tuhan gitu misalnya contoh ya, atau yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, kira-kira rasa apa yang teman-teman bayangkan kalau dengar kata Tuhan gitu ya? Mungkin rasa yang muncul adalah sukacita, damai sejahtera, terus apa lagi ya? Kasih gitu ya, cinta gitu ya. Kan kalau kita dengar kata Tuhan atau kita membayangkan sosok Tuhan, rasa-rasa itu kan yang menyelimuti kita gitu. Nah, lalu kalau perjalanan hidup kita menarik kesimpulan bahwa hidup ini keras, hidup ini penuh perjuangan, bukankah itu tidak ada kasih di sana gitu ya? Nggak ada bahwa segala sesuatu yang datang ini karena anugerah dari Yang Kuasa gitu ya. Nah, lalu apa yang membuat kita menarik sebuah kesimpulan yang belum selaras dengan rasa-rasa Tuhan tadi gitu ya, dengan rasa-rasa semesta ini? Kira-kira apa, Bu? Pokoknya saya lempar aja ke kamu ya. Iya, jadi sebetulnya balik lagi ya ke hal-hal yang kita udah bolak-balik selalu bilang gitu ya, bahwa semua yang hadir itu adalah tarikan atau proyeksi dari apa yang di dalam, dengan tujuan kita membersihkan. Kita membersihkan, kita menyelaraskan apa yang tidak selaras gitu kan. Karena tujuan akhirnya sebetulnya adalah kita merasakan rasa-rasa kehadiran Tuhan itu tadi. Yaitu bahagia, sukacita, terus damai, kasih, lemah lembut, murah hati gitu ya, kebaikan dan lain-lain. Nah, berarti kalau kita belum mengalami rasa-rasa itu, berarti ada hal-hal di dalam diri kita yang masih beroperasi di frekuensi yang nggak nyambung kan dengan hal-hal itu, gitu. Sehingga akhirnya itu yang membuat kita mengambil kesimpulan yang adanya ya di level yang tadi gitu. Kalau kita merasa belum bisa merasakan kasih, maka sulit bagi kita untuk mengambil kesimpulan yang
nyambungnya tentang kasih gitu kan. Kalau kita masih merasanya kemarahan misalnya, maka akan lebih mudah untuk kita untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang dekat dengan kemarahan. Dan begitu juga kesedihan gitu ya, rasa bersalah dan lain-lain, itu sebetulnya kacamata gitu kan. Seperti kacamata yang kita pakai. Rasa apa yang dominan di dalam diri kita, itulah kacamata yang kita pakai sehingga kita memandang dunia melalui lensa rasa-rasa itu. Kalau kita masih punya rasa marah, maka kita seperti pakai kacamata kemarahan kan. Sehingga akhirnya semua yang terjadi itu kok kelihatannya bikin saya marah. Iya, gitu ya. mengundang rasa marah gitu ya, atau ada rasa-rasa berantem, konflik gitu ya, bermusuhan gitu dan lain-lain, karena kacamata yang dipakai kacamata kemarahan gitu kan. Jadi sebetulnya kita tinggal melihat ya, kesimpulan yang selama ini kita ambil itu rasanya apa, warnanya apa gitu. Tone-nya Mbak ya. Tone-nya apa. Kalau kesimpulan yang kita ambil itu masih yang tadi ya, berjuang, susah, oh berarti kacamatanya masih kacamata susah gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan kita masih memakai kacamata itu? Atau kalau kita mau tarik mundur, kita bisa melihat mulai dari mana sih kita mulai kenal dengan kacamata susah itu, dari kejadian apa, dari orang-orang apa. Dan sebetulnya kita bisa melihat bahwa sebetulnya setiap kejadian itu membawa pelajaran untuk kita bertumbuh kan, bukan untuk kita bersusah hati gitu. Bahkan tenggelam dalam rasa-rasa itu gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang lalu bagaimana kita bisa bertransformasi dari kacamata itu menjadi kacamatanya semesta lah, gampangannya gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi sebetulnya di dalam diri kita itu kita punya 3 bentukan kan ya. Satu energi yang bisa muncul dalam 3 rupa. Seperti yang udah sering Ari share, yaitu shadow, gifts, dan juga CD. Nah, ini sebetulnya kalau kita umpamakan itu seperti air gitu ya. Air itu bisa muncul dalam 3 bentuk kan, tergantung suhu gitu ya. Kalau air itu tergantung suhu. Kalau suhunya rendah, dia akan menjadi bentuk padat. Iya, es ya. Es gitu ya. Okay. Terus kalau suhunya normal, suhu ruangan, dia akan menjadi bentuk cair. Kalau suhunya tinggi, dia akan berubah menjadi uap gitu kan. Nah, diri kita juga sebetulnya punya satu bentukan yang air tadi gitu ya. Nah, tapi kalau yang air tadi dipengaruhi suhu, kalau kita itu dipengaruhi frekuensi. Frekuensi diri gitu kan. Frekuensi diri ini sangat gampang dilihat di tabelnya Hawkins, power versus force. Nah, sebetulnya kita bisa mengamati perasaan-perasaan yang mendominasi kita itu masih di force atau di power gitu kan. Nah, sebetulnya cara kita bertransformasi supaya kita bisa mulai mengambil kesimpulan yang selaras adalah dengan melihat rasa-rasa force yang masih ada di diri kita, menerima bahwa itu yang sekarang itu sedang beroperasi, sehingga kita jadi bisa mengamati kesimpulan-kesimpulan yang diambil itu ternyata bukan kebenaran, tapi kesimpulan yang merupakan bawaan dari rasa yang mendominasi. Nah, mulai dari sini kita bisa mulai terbuka bahwa ternyata ada kemungkinan kesimpulan lain daripada apa yang kita pegang. Karena akan sulit mengubah sesuatu kalau kita sudah menganggap itu sebagai kebenaran. Betul. Padahal segala sesuatu itu adalah bentukan dari apa yang kita punya, bentukan dari kacamata yang kita pakai gitu kan. Nah, sebetulnya hanya dengan melepaskan kacamata-kacamata itu, kacamata yang di frekuensi force, baru kita bisa melihat kebenaran yang sejatinya memang seperti itu. Gitu. Jadi bisa jadi kalau kita masih ada di frekuensi force, kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan kita selama ini bisa jadi bukan kebenaran. Betul. Mulai dari situ dulu aja. Jadi bahwa kalau kita masih melihat hidup ini susah, hidup ini sulit,
oh ini force ya, oh bisa jadi ini bukan kebenaran nih, berarti hidup itu sebetulnya tidak sesusah ini. Apa kacamata yang saya pakai itu yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Karena kacamatanya kan ada di kita ya gitu. Nah, sebetulnya semakin kita naik ke frekuensi yang lebih tinggi, yang lebih selaras, kita akan mulai menarik juga kebenaran-kebenaran, terus kesimpulan-kesimpulan yang lebih selaras, dan yang hasilnya itu rasa-rasa yang nyaman, yang baik, sukacita, berani, bahkan sekedar netral aja itu udah power ya. Terus optimis, penerimaan, sukacita. Nah, itu semua adanya begitu kita bisa melepas kacamata perasaan-perasaan tentang rasa susah, sulit, marah, sedih, bersalah itu ya. Nah, ya langkah pertama ya untuk bisa melepas, kita menyadari dulu kacamata mana yang kita pakai. Iya, betul. Karena kalau kitanya sendiri nggak sadar kita lagi pakai kacamata, kita bahkan nggak tahu, oh ada yang harus saya lepas ya. Iya, karena dia melihat, oh ya wajar, semua dunia ini warna hitam karena lagi pakai kacamata hitam gitu ya. Dan kita merasa bahwa oh hitam itu memang warna aslinya dunia gitu. Padahal enggak. Padahal ternyata itu bentukan atau hasil dari kacamata yang kita sedang pakai. Iya, itulah sebetulnya yang membuat mungkin banyak orang ya yang perjalanan hidupnya mungkin menyakitkan gitu ya. Kelihatannya menyakitkan, misalnya bukan dari kecil ya, pada saat remaja udah hamil terus ditinggal sama yang menghamili, dia harus tanda kutip berjuang sendiri, tapi dia tidak menarik kesimpulan bahwa hidup ini perlu perjuangan, saya tidak merasa disakiti. Dia terus dia bersyukur terhadap perjalanan hidupnya itu karena dia sudah melepaskan kacamata saya merasa disakiti ya. Betul, gitu. dia orang-orang ini sudah melampaui rasa sakitnya, rasa lukanya, sehingga mereka itu sudah sampai di frekuensi yang akhirnya mereka bisa melihat segala sesuatu tuh dengan pandangan yang berbeda dari rasa sakitnya. Betul. Nah, dan yang menariknya seperti yang Ari bilang tadi, apa yang kita pakai itulah yang kita lihat, itulah yang kita terima dan kita rasakan dalam hidup kita. Nah, makanya begitu kita mulai berpindah, mulai naik aja ya ke netral gitu ya, kita mulai terbuka bahwa apa yang kita anggap benar bisa jadi tidak. Kacamata, hanya kacamata gitu ya. Hanya kacamatanya, itu kita mulai bisa menerima, melihat pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya menuntun kita untuk terus naik gitu. Jadi sebetulnya begitu kita membuka diri, akan banyak yang datang ke kita. Termasuk pandangan-pandangan yang bisa membuat kita menarik kesimpulan dari sisi yang berbeda, kacamata-kacamata baru gitu ya, yang bahkan someday kita lepas kacamata. Karena kita sudah selaras dengan semesta, kita melihat dengan matanya, kayak lagunya Dewa ya. Satu ya. Apa lagunya Dewa yang syairnya apa ya? Ya aku melihat dengan matamu aku melihat gitu ya. Jadi pada akhirnya orang-orang yang sudah ada di frekuensi yang tinggi ya, yang selaras, itu mereka sudah tidak memaknai sesuatu itu jelek atau bagus gitu ya. Seringkali mereka hanya melihat ya udah, ya udah ini ya ini gitu, dan dengan tidak memaknai sesuatu itu sebetulnya kita juga jadi meringankan intensitas yang terjadi itu. Karena seringkali yang terjadi misalnya 5, terus karena kita punya intensitas perasaan tertentu, itu bisa jadi 10. Lebih gitu ya. Kayak ada kesulitan ditambah kita punya rasa takut. Kesulitan itu yang awalnya intensitasnya 5 bisa jadi 20, bisa jadi 30. Nah, ini yang akhirnya membuat kacamatanya tuh lensanya makin tebal. Seru ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita bisa akhirnya makin selaras gitu ya? Salah satunya adalah kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang mulai berpindah sudut pandangnya gitu ya. Teman-teman dengan frekuensi yang mulai mau naik juga bareng-bareng gitu yang mulai bawa mau
yang mulai mau melepaskan dirinya sebagai korban gitu ya. Yang mulai membuka dirinya terhadap kebenaran lain. Iya. Ya. Nah, untuk itu teman-teman bisa klik di link di description. Nanti ada grup WA Lompatan Hidup. Mungkin teman-teman akan bisa mendapatkan sesuatu juga di sana. Kita setiap hari Kamis juga ada webinar bareng teman-teman, teman seperjalanan di Lompatan Hidup. Atau teman-teman bisa lakukan private consultation sama Rusi gitu ya, melakukan perjalanan namanya Individuation and Healing Journey. Iya. Cek aja di link di description, nanti teman-teman bisa tanya di situ, ada link WA-nya juga, nanti teman-teman bisa ngobrol di situ supaya teman-teman bisa mendapatkan lingkungan supaya kita bisa naik kelas gitu ya, tanda kutip ya. Bareng-bareng. Naik bareng-bareng gitu ya. Oke, thank you. See you. Bye-bye. See you.